Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktavina Harta Alrianto, nomor NIM 2110046, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Video saya ini menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal. Yang dimaksud dengan sistem muskuloskeletal yaitu penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan pada tubuh. Muskuloskeletal ini dibagi menjadi dua, yaitu muskulo atau disebut juga dengan otot, dan skeletal disebut juga dengan tulang. Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari otot, kemudian tulang, sendi, tendon, ligamen, bursai, fascia. Otot merupakan yang melekat pada tulang, memungkinkan untuk tubuh bergerak. Tulang merupakan jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat yang lainnya. Sendi merupakan tempat pertemuan dua atau lebih tulang, dan persendian yaitu tulang yang satu berhubungan dengan tulang yang lainnya melalui jaringan penyambung. Tendon merupakan otot yang melekat pada tulang oleh jaringan ikat. Ligamen merupakan jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Bursai merupakan kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat, di mana bursai ini digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, dan otot-otot. Fascia merupakan suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Satu, muskulo atau disebut juga dengan otot. Fungsi otot. Yang pertama yaitu menghasilkan gerakan rangka. Kemudian mempertahankan sikap dan posisi pada tubuh. Kemudian menyongkong jaringan lunak, kemudian menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, kemudian mempertahankan suhu pada tubuh. Jaringan otot dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama otot jantung. Otot jantung ini luar kendali kita, dan otot rangka ini atau disebut juga dengan otot lurik dikendalikan oleh perintah otak. Dan otot polos ini di luar kesadaran manusia. Ciri-ciri dari otot jantung yang pertama yaitu memiliki satu inti yang berada di tengah. Kedua, dibersarafi oleh saraf otonom. Yang ketiga, serat ototnya berserat. Otot jantung ini terletak di jantung. Yang kedua, ada otot rangka. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki banyak inti, dan yang kedua dipersarafi oleh saraf motorik. Dan yang ketiga, otot rangka ini melekat pada tulang. Kemudian yang ketiga, otot polos. Otot polos ini memiliki satu inti, yaitu di tengah. Kemudian terdapat di organ dalam tubuh. Serat ototnya polos dan dipersarafi oleh saraf otonom. Yang kedua, skeletal atau disebut juga dengan tulang. Fungsi tulang, satu, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang dua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, memberikan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau disebut juga dengan hematopoiesis. Yang terakhir, menyimpan garam-garam mineral. Tulang ini tersusun dari 3 jenis sel. Yang pertama ada osteoblast, kemudian ada osteosit, kemudian ada osteoklas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tulang ini ada faktor genetik, kemudian faktor nutrisi,
faktor endokrin, dan faktor persarafan. Ada macam-macam bentuk tulang. Yang pertama ada tulang panjang atau disebut juga dengan tulang pita. Fungsinya, tulang panjang ini sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Tulang panjang ini contohnya seperti tulang lengan atas, lengan bawah, tangan, tungkai, dan kaki, kecuali tulang-tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini fungsinya pendukung seperti tampak pada pergelangan tangan. Dan tulang pendek ini terletak di tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga, tulang pipi. Fungsi tulang pipi sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot. Merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipi ini terletak di tulang iga, tulang bahu, pinggul, dan kranial. Yang keempat, tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini seperti pada tulang vertebrata dan tulang wajah. Yang terakhir, tulang sesamoid terletak di tulang patella atau kap lutut. Kerangka. Sebagian besar kerangka tersusun atas tulang. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh. Kerangka ini dibagi menjadi dua, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu kranium dan tulang muka, atau disebut juga dengan tengkorak. Yang kedua, kolumna vertebralis. Yang ketiga, toraks tulang. Dan kerangka apendikular dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian bahu atau disebut juga dengan cingulum membri superioris. Yang kedua, bagian panggul atau disebut juga dengan cingulum membri inferior. Yang ketiga, sendi. Jenis-jenis persendian ini pada manusia yang pertama ada sendi kaku. Sendi kaku ini merupakan persendian yang dihubungkan oleh kartilago tersusun dari ujung-ujung tulang rawan. Dan sendi ini menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan minimal. Yang kedua, sendi mati. Sendi mati ini persendian yang dihubungkan oleh kolagen. Persendian jenis ini tidak ada gerakan antar tulangnya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Yang ketiga, sendi gerak. Persendian yang dipisahkan oleh celah berisi cairan sinovial yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas. Jenis-jenis sendi gerak. Yang pertama, sendi engsel merupakan hubungan antar tulang, yaitu menghasilkan gerak satu arah. Contoh pada sendi engsel, yaitu lutut dan sikut. Yang kedua yaitu sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan hubungan antar tulang, yaitu menghasilkan gerak dua arah. Contoh pada sendi pelana, yaitu antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Yang ketiga, sendi putar merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan rotasi atau memutar. Contoh pada sendi putar, yaitu lengan bawah dengan lengan atas. Yang keempat, sendi peluru merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh pada sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang pada gelang bahu dengan lengan atas. Yang kelima, sendi luncur merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang, ataupun gerakan memutar badan. Contoh pada sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang dengan pergelangan kaki. Yang keenam, sendi geser, hubungan antar tulang yang menghasilkan gerak menggeser. Contohnya yaitu pada sendi geser, hubungan antara tulang belakang. Jenis-jenis gerak pada persendian.
Yang pertama ada gerak inversi dan gerak eversi. Gerak inversi yaitu gerakan membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan gerak eversi ini gerak kaki membuka ke arah luar atau gerak memiringkan kaki. Gerak pronasi dan gerak supinasi. Gerak pronasi ialah gerak menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi yaitu kebalikannya, gerakan menengadahkan tangan. Yang ketiga, gerak elevasi dan gerak depresi. Elevasi yaitu gerak menengadahkan kepala, sedangkan depresi yaitu gerakan menurunkan atau menundukkan kepala. Yang keempat, gerakan adduksi dan gerakan abduksi. Adduksi yaitu gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi yaitu kebalikannya, yaitu menjauhi tubuh. Contoh gerak adduksi dan gerakan abduksi yaitu gerakan membuka tungkai kaki, gerak merenggangkan tangan, dan gerak mengencungkan tangan. Yang kelima, gerak fleksi dan gerak ekstensi gerak. Fleksi yaitu gerakan membengkokkan atau menekuk, sedangkan gerak ekstensi yaitu gerak meluruskan. Contoh gerak pada siku, pada lutut, gerak pada ruas-ruas jari, dan gerak bahu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.